Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Direktur UT Surabaya, Ibu Dr. Suparti, Magister Pendidikan. Yang terhormat Bapak trainer kita pada siang hari ini, Pak Wahyu, dari Prodi PGSD UT Surabaya. Serta Bapak Ibu peserta workshop yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan nikmat-Nya sehingga kita semua dapat hadir di acara ini. Sebelum kita menginjak acara lebih lanjut, perkenalkan saya Tiara dari UT Surabaya sebagai moderator pada acara workshop GPIP pada siang hari ini. Adapun susunan acara pada hari ini, yang pertama yaitu pembukaan yang sudah kita buka bersama pada saat ini. Yang kedua, sambutan dan sekaligus motivasi serta pembukaan acara oleh Ibu Direktur UT Surabaya. Yang kemudian Nggak bisa, nggak kuat. Selanjutnya kita penyampaian materi mengenai pengenalan workshop GPIP ini dan juga pengenalan tentang Office 365. Setelah penyampaian materi kita masuk di sesi diskusi tanya jawab dan selanjutnya kesimpulan dan penutup. Baik, untuk menginjak acara yang kedua yaitu sambutan dan pemberian motivasi serta pembukaan acara oleh Ibu Direktur UT Surabaya. Kepada Ibu Suparti, dipersilahkan. Terima kasih Mbak Tiara. Suara saya sudah terdengar ya? Terdengar, Bu. Oke, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Mas Wahyu, mahasiswa UT yang luar biasa, Mbak Tiara dan teman-teman peserta training siang ini. Mudah-mudahan kita di siang hari ini selalu mendapat ridho rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan berkah dari kegiatan ini sehingga mampu meningkatkan kompetensi kita, kemampuan kita sebagai masyarakat Indonesia dan secara khusus sebagai mahasiswa Universitas Terbuka. Shalawat serta salam mari kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan jalan yang terang benderang bagi kita semuanya sehingga kita masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Mas Wahyu atas undangannya pada siang ini, luar biasa. Saya merasa tersanjung diundang Mas Wahyu untuk buka acara. Ya, karena yang lain-lain yang sebelumnya nggak minta saya Mas Wahyu. Karena itu luar biasa, jempol untuk Mas Wahyu dan jempol untuk Mbak Tiara selaku pembimbingnya Mas Wahyu. Semoga kegiatan ini nanti akan membawa dampak yang sangat positif untuk kegiatan kita, terutama dalam masa pandemi COVID ini. Tapi nanti kalau COVID-nya sudah nggak ada, jangan dilupakan keterampilan yang sudah dilatihkan oleh Mas Wahyu. Selamat Mas Wahyu, tingkatkan terus kompetensi. Nanti kalau ada lomba-lomba kegiatan seperti ini ikut ya. Semoga diberi kemudahan untuk semua kegiatan, terutama kuliah teman-teman semuanya. Teman-teman tetap semangat untuk kegiatan-kegiatan pembelajaran di Universitas Terbuka. Nah, salah satu tujuan GPIP ini adalah guru penggerak inovasi pembelajaran. Tujuannya apa? Ini peran serta Universitas Terbuka, secara khusus FKIP dan secara khusus pula di UT Surabaya. Semoga anak-anak semakin terampil memanfaatkan teknologi, sehingga ketika ada pembaruan-pembaruan, teman-teman semuanya tidak gagap. Karena itu Mas Wahyu maksimalkan untuk kegiatan pelatihan ini dan teman-teman yang lain nanti kalau misalnya belum bisa tanya sama Mas Wahyu. Karena beliau sudah di training kemarin yang tahap 1. Nah, sekarang tugas Mas Wahyu menyosialisasikan ini, melatihkan ini kepada teman-teman semuanya. Jika berkenan monggo yang sudah dilatih Mas Wahyu nanti bisa mendampingi teman-teman yang lainnya jika ada kesulitan kaitannya dengan e-learning di Universitas Terbuka. Sekali lagi selamat Mas Wahyu
Sukses untuk Mas Wahyu, sukses untuk Mbak Tiara yang sudah mendampingi Mas Wahyu. Sukses untuk teman-teman semuanya. Semoga lancar pembelajarannya dengan bantuan workshop ini. Semoga LMS tidak masalah, e-learning tidak masalah, buka email tidak masalah, buka Microsoft 365 tidak masalah. Semuanya bisa dilakukan dengan baik untuk bekal kembali ke masyarakat senyatanya, sehingga kegiatan ini membawa dampak sangat positif kepada kompetensi teman-teman semuanya. Saya mohon maaf Mas Wahyu nggak bisa ikut sampai selesai karena ini habis buka saya lari ke aula karena ini kegiatan kayaknya sudah mau dimulai. Mohon maaf karena ada rapat tinjauan manajemen yang sudah dilaksanakan sejak hari Senin. Mohon maaf ya Mas Wahyu, nggak apa-apa ya. Terima kasih, sukses. Mbak Tiara didampingi Mas Wahyu ya. Jika nanti ada sesuatu yang perlu dikomunikasikan, nanti teman-teman bisa komunikasi dengan Mas Wahyu dan dengan Mbak Tiara. Terima kasih, sukses sekali lagi untuk Mas Wahyu, Mbak Tiara, dan teman-teman semuanya. Semoga ridho Allah selalu menyertai kita, sehingga kegiatan ini nanti sampai akhir keempat atau kelima Mas Wahyu, terakhirnya. 4 kali atau 5 kali pertemuannya? Oh, 4 kali. Semoga sampai pertemuan keempat nanti lancar, sukses, dan berhasil. Terima kasih, mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya langsung ke aula ya. Iya, Bu. Terima kasih. Semangat, Bu. Terima kasih. Besok Mbak Tiara sumpah PNS ya? Iya, Bu. Oke, ditunggu besok. Oke, terima kasih. Sukses. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Parti atas motivasi dan sambutannya. Selanjutnya untuk agar tidak memakan lebih banyak, kita saja penyampaian materi, pemaparan materi oleh Bapak trainer kita yang cakep ini, Pak Wahyu. Latihan GPI. Baik Pak Wahyu, apa sudah siap? Ya, sampun Ibu. Baik, Bapak Ibu semuanya untuk untuk kelancaran acara ini nanti dimohon Bapak Ibu untuk tidak menyalakan mikrofon. Dan apabila di sela-sela penyampaian materi Bapak Ibu ada sesuatu yang perlu diunek-unekan, itu bisa dituliskan di meeting chat saja. Baik, untuk pemaparan materi kepada itu dipersilahkan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang Bapak dan semuanya. Sebelumnya saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih, ribuan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Ibu Dr. Suparti MPD selaku Direktur UT Surabaya. Alhamdulillah Ibu berkenan untuk menyambut atau memberikan motivasi kepada saya dan juga teman-teman semuanya untuk mengikuti pelatihan GPIP tahap kedua ini. Yang kedua, izinkan saya juga untuk menyampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bu Tiara yang telah banyak membimbing saya sehingga saya bisa sampai di sini dan waktu itu juga bisa lulus di GPIP tahap 1. Dan insya Allah ini saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk berbagi ilmu pengetahuan yang telah saya dapatkan di program GPIP tahap 1 dalam forum kali ini. Dan juga yang ketiga, saya banyak-banyak mengucapkan terima kasih semua yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak dan Ibu semuanya peserta pelatihan GPIP tahap kedua ini yang alhamdulillah telah berkenan untuk mendaftarkan diri mengikuti kegiatan pelatihan GPIP tahap 2 ini. Yang mana kalau menurut saya ini, saya itu kebagian kegiatan yang saya lakukan ini itu bisa dibilang dalam urutan yang paling akhir lah Kak, seperti itu. Teman-teman saya di GP tahap yang 1 itu sudah banyak yang mulai sebelumnya. Nah, saya khawatirnya waktu itu tidak banyak yang mendaftar, tapi alhamdulillah ini ternyata cukup banyak yang mendaftar, hampir 25 orang, tepatnya 24 peserta.
Oke, baik, untuk menghemat waktu, izinkan saya di sini untuk menyampaikan tentang materi hari ini, yaitu apa sih itu GPIP atau Guru Penggerak Inovasi Pembelajaran dan pengenalan tentang Microsoft Office 365. Bapak Ibu, izinkan saya untuk share screen, nggih. Mohon maaf Bapak Ibu, apa udah muncul nggih? Halo. Sudah Pak. Ya. Sudah nggih? Sudah. Pak Wahyu. Mungkin minta waktunya mungkin sekitar 3-40 menit untuk menyampaikan materi hari ini, nggih. Oke, baik, ini adalah Guru Penggerak Inovasi Pembelajaran pertemuan pertama. Pada pertemuan pertama kali ini, saya akan menyampaikan judul atau tema materi hari ini, yaitu pengenalan program GPIP dan Microsoft Office 365. Nah, apa sih itu Guru Penggerak Inovasi Pembelajaran atau GPIP? Nah, dulu ketika saya mengikuti pelatihan GPIP tahap ke-1 itu, unek-unek saya atau apa yang ada di benak saya waktu itu adalah program ini itu pasti berhubungan dengan program yang digagas oleh Kementerian Pendidikan Indonesia saat ini, yaitu oleh Mas Menteri atau Pak Nadiem Makarim, kayak gitu. Nah, untuk itu sebelumnya ini saya ingin menyampaikan sekilas cuplikan video beliau ketika mengenalkan program guru penggerak atau pada termasuk bagian Merdeka Belajar episode kelima. Nah, ini kelihatan gambarnya Bapak Ibu? Sebelum saya putar. Tidak, Pak Wahyu. Oke, sebentar ya. Tidak, tak kelihatan. Gambarnya Mas Menteri kelihatan Merdeka Belajar Guru Penggerak. Betul? Udah saya. Betul, Bu, betul. Ini saya putar video. Gambarnya perempuan. Oh iya, udah nggih, saya putar nggih. Tulis di chat dong. Evaluasi RTM operasional 2020. Hai. Nggak dengar suara Mas Wahyu. Ya sebentar Bu Ige.
Mohon maaf Bapak Ibu, ini saya coba share screen lagi nggih. Mungkin itu yang soundnya di include sound systemnya dinyalakan dulu aja. Suaranya tidak terdengar, Pak Wahyu. Dengar. Pak Wahyunya jangan pakai headset. Oh enggak pakai headset kok. Yang include sound system sudah diklik belum? Yang Ya, waktu screen layar yang untuk include sound system, biar suaranya bisa masuk. include sound system. Oh nggih, maaf tadi belum. Pantesan ya. Ini. Selaku Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Sudah Pendidikan dan terdengar, Bu. Kebudayaan atas sambutannya. Dan Sudah, selanjutnya dengarkan paparan dari Sudah, Mas Pak. Menteri Nadiem Anwar Makarim selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang kemudian juga akan dilanjutkan dengan peresmian Merdeka Belajar episode kelima Guru Penggerak. Kepada yang terhormat Mas Menteri Nadiem Makarim, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ingin ucapkan apresiasi saya sebesar-besarnya kepada semua partisipan di dalam webinar ini dari seluruh Indonesia untuk mengikuti peluncuran acara Guru Penggerak saat ini. Pertama, saya ingin ucapkan bahwa program Guru Penggerak ini bisa dibilang program terpenting di dalam Kemendikbud ke depan. Kenapa? Karena mau sebaik apapun teknologi pendidikan, sebaik apapun kurikulum, sebaik apapun infrastruktur pendidikan di sekolah-sekolah kita, tidak ada yang bisa menggantikan peran guru penggerak untuk mentransformasi budaya sekolah kepada pembelajaran. Fokus kepada pembelajaran siswa-siswi kita. Guru penggerak adalah yang namanya ujung tombak, itu adalah guru penggerak. Karena dia yang akan menggerakkan perubahan yang real. Ujung-ujungnya reformasi pendidikan di Indonesia harus berawal dan berakhir kepada guru, kepada manusia dewasa, memimpin unit-unit pendidikan, yang memimpin kelas-kelas kita. Perubahan harus terjadi di situ. Jadinya ini salah satu inisiatif terpenting di Kemendikbud saat ini. Nah, oke, baik, saya lanjutkan Bapak dan Ibu. Itu tadi adalah salah satu poin penting yang disampaikan oleh Mas Menteri Nadiem Makarim tentang guru penggerak. Nah, ini di sini saya merasa guru penggerak ini perlu saya sampaikan sekilas karena guru penggerak ini ada hubungannya dengan program yang digagas oleh UT itu sendiri, yaitu Guru Penggerak Inovasi Pembelajaran atau GPIP. Nah, sebentar saya izin lagi buka Microsoft Point-nya nggih. Nah, ini. Nah, ini adalah poin-poin penting yang saya kutip dari yang beliau sampaikan, bahwasanya Guru Penggerak adalah program yang berfokus pada dampak hasil belajar murid melalui pengembangan kepemimpinan dan pedagogis guru. Guru Penggerak adalah ujung tombak pembelajaran. Reformasi pendidikan di Indonesia berawal dari guru dan berakhir dari guru. Nah, program Guru Penggerak ini adalah program pelatihan, pembinaan, dan pembibitan guru masa depan Indonesia untuk mewujudkan generasi unggul Indonesia. Selanjutnya, kenapa sih kok Indonesia itu membutuhkan guru penggerak? Apakah di Indonesia itu nggak cukup guru yang baik? Kayak seperti itu. Nah,
Bapak dan Ibu semuanya, guru penggerak dengan guru yang baik dalam pembelajaran itu berbeda. Jika guru yang baik, Indonesia memang mempunyai banyak guru yang baik. Guru yang baik adalah guru yang dapat mendorong peningkatan prestasi akademik murid, mengajar dengan kreatif, dan mengembangkan diri secara aktif. Nah, namun guru penggerak tidak hanya sekedar guru yang baik saja, tapi guru penggerak adalah guru yang itu bisa mendorong tumbuh kembang murid secara holistik dan juga menjadi pelatih atau mentor bagi guru yang lain. Sehingga kemampuan atau kapasitas yang dia miliki untuk menyampaikan pembelajaran dengan kreatif, dengan baik, dengan maksimal itu nggak hanya diam pada dia saja, nggak hanya berhenti pada dia saja, tapi setidaknya kemampuannya itu ia curahkan untuk menjadi mentor bagi guru-guru yang selainnya. Nah, sehingga dia menjadi teladan atau agen transformasi bagi ekosistem pendidikan. Harapannya seperti itu. Nah, program guru penggerak ini mempunyai target, yaitu pada tahun 2024 itu ditargetkan Indonesia memiliki sebanyak 405.000 guru penggerak. Dimulai dari tahun 2020, angkatan ke-1 itu targetnya mencapai 2.800 guru penggerak hingga pada akhirnya angkatan 13 atau angkatan 2024 Indonesia bisa mendapatkan atau bisa melatih sebanyak 405.000 guru penggerak. Nah, kehadiran UT di sini, kehadiran Universitas Terbuka sebagai kampus yang terdepan dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh atau PJJ hadir untuk mensupport pemerintah dalam rangka mensukseskan program guru penggerak episode kelima Merdeka Belajar, yaitu untuk lebih cepat mencapai tujuan yang ditargetkan. Semisal tadi yang ditargetkan tahun 2024 mencapai 405.000 guru penggerak. Nah, bagaimana sih kita bisa menggeser kurvanya ke arah kiri? Nah, sehingga capaian atau target ini itu bisa menjadi lebih cepat kita capai kayak seperti itu. Nah, harapannya seperti itu. Ya, yang dilakukan oleh UT melalui program guru penggerak ini, guru penggerak inovasi pembelajaran ini. Nah, maka dari itu lahirlah program GPIP atau guru penggerak inovasi pembelajaran, yang dimana di sini adalah hasil kerjasama antara Universitas Terbuka dengan PT Microsoft Indonesia. Yang mana tujuan dari program GPIP ini adalah membekali mahasiswa FKIP atau para guru untuk mengajar dengan teknologi. Ya, seperti itu. Apalagi ini kan kampus kita, Universitas Terbuka ini adalah kampus yang terdepan dalam hal teknologi. Maka jangan sampai kita di sini atau kita mahasiswa di dalamnya itu kurang cakap dalam memanfaatkan teknologi dalam hal pembelajaran. Harapannya dengan program GPIP ini bisa memacu kita semuanya atau bisa memberikan pelatihan kepada kita semuanya agar kita bisa menjadi guru yang ahli dalam mengajar menggunakan teknologi, kayak seperti itu. Nah, next. Selanjutnya ini adalah program GPIP FKIP UT yang tujuan utamanya adalah memperkuat kebijakan Merdeka Belajar. Nah, fokus yang dituju adalah yang pertama, memperkuat kompetensi pedagogis para guru sehingga mampu menjadi pembelajar sekaligus pengajar sesuai dengan tuntutan pada era digital atau online. Yang kedua, mendukung target pencapaian era generasi emas tahun 2035 sampai tahun 2045. Yang ketiga, menguatkan wacana Kemendikbud untuk menjadikan pendekatan pembelajaran jarak jauh sebagai alternatif sistem pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan. Oke, baik. Jadi ke depan mungkin PJJ ini akan berlaku walaupun pandemi sudah berakhir, kayak seperti itu. Maka dari itu adanya program ini itu juga untuk menguatkan wacana dari Kemendikbud tersebut untuk tetap melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Ya mungkin nanti akan di-blended dengan pembelajaran tatap muka juga. Namun yang pasti pembelajaran jarak jauh ini yang juga mempunyai banyak manfaat itu nggak dilepaskan atau nggak dihilangkan begitu saja. Nah, dalam program GPIP ini akan ada materi yang akan saya sajikan. Nah, yang pertama materi yang akan kami sajikan adalah pengenalan program GPIP dan program Microsoft Office 365. Yang kedua adalah Microsoft Teams, yang ketiga Microsoft Form dan OneDrive, yang keempat Microsoft Sway, dan yang kelima ini tambahan. Kemarin saya habis di grup GPIP UT itu
ada arahan dari Pak Dekan ya. Pak Dekan itu untuk memberikan materi tentang GitLab sertifikat 1. Nah, kemudian pelaksanaannya akan dilaksanakan 4 kali pertemuan webinar seminggu sekali mulai tanggal 21 Oktober tahun 2020 dan penugasan di setiap pertemuannya. Jadi nanti akan ada tugas di setiap pertemuannya. Nah, tapi tugasnya sangat mudah kok. Insya Allah sangat mudah sekali dan sangat cepat untuk diselesaikan. Yang penting niat kayak seperti itu. Nah, nanti kami juga akan membantu dalam melaksanakan atau mengerjakan tugasnya, akan kami bimbing seperti itu. Dan rewardnya nanti bagi peserta yang itu mengikuti pelatihan sampai tuntas dan mengerjakan tugas-tugas di setiap pertemuannya pada template yang telah disediakan, nanti akan mendapatkan sertifikat nasional dari FKIPUT dan Microsoft Indonesia, kayak seperti itu. Jadi nanti sertifikatnya sertifikat nasional kan, karena ditandatangani langsung oleh FKIP, seperti itu. Nah, baik Bapak dan Ibu, tadi adalah pengenalan tentang program Microsoft Office 365. Nah, langsung aja lanjut mungkin untuk menghemat waktu. Ini saya di sini sepi ya kayaknya ya, kayak ngomong sendirian kayak seperti itu, nggak ada gambarnya apa-apa, cuman gambar saya dengan slide aja ini. Oke, langsung aja ini pengenalan program Microsoft Office 365 sebagai partner dalam pembelajaran. Nah, ini adalah Microsoft Office. Nah, kalau dengar kata Microsoft Office itu pasti bentuknya awan ya. Kenapa kok ada awan-awan banyak gini ya? Nah, ini sistem cloud ya. Jadi nanti akan saya jelaskan juga di OneDrive kayak seperti ini. Nah, Microsoft Office 365 itu memiliki banyak program. Ada Outlook, ada OneDrive, ada Microsoft Word, ada Excel, PowerPoint, OneNote, ada dan masih banyak lagi kayak seperti itu. Nah, Microsoft Office 365 adalah mahakarya aplikasi ciptaan Microsoft yang diciptakan satu paket program lengkap. Jadi di sini itu paketnya lengkap, paket lengkap semua ada di sini. Semua aktivitas kerja kita, aktivitas yang berhubungan dengan pembelajaran, itu semuanya ada di Microsoft Office 365. Nah, ini adalah program paket lengkap yang bertujuan untuk memberikan kemudahan pada pengguna dalam mengakses informasi secara fleksibel dimanapun, kapanpun. Bahkan penggunanya dapat menyimpan hasil kerjanya di cloud. Nah ini cloud awan tadi ya. Jadi disimpan di cloud sehingga ini tidak membuat memori HP kita atau PC kita itu menjadi penuh. Jadi kita bisa menyimpan apapun, dokumen apapun tanpa membuat penuh memori HP kita, kayak seperti itu. Dan juga dapat di-share ke pengguna lainnya dengan sangat fleksibel. Nah, kayak seperti itu. Bisa dibilang paket program lengkap pada Office 365 ini mirip dengan media sosial antar pengguna Office 365 dan mengerjakan tugas secara bersamaan. Nah, ini adalah contoh-contoh pembelajaran menggunakan aplikasi atau program Office 365. Yang pertama menggunakan Microsoft Teams. Nah, ini saya ambil dari slide waktu itu, slide-nya ini ketika materi Ting angkatan ke-12. Nah, ini saya ambil beberapa slide-nya di situ yang berhubungan dengan penyampaian materi ini. Yang pertama ada penerapan program Microsoft Teams. Nah, yang dilakukan oleh Pak Yandri Suyono, SSI MPD, guru SMA Negeri 3 Maluku Tenggara. Nah, beliau menjadikan Microsoft Teams ini sebagai platform pertemuan daring, platform kehadiran peserta didik, hasil dapat diakses oleh administrasi secara real time. Jadi secara cepat dan mudah diaksesnya hasilnya. Memudahkan distribusi dan penilaian tugas peserta didik. Nah, ini bisa menggunakan Microsoft Teams. Nah, kalau yang ini adalah contoh pelaksanaan webinar atau pembelajaran tatap muka secara langsung dengan online pada kelas PGSD-PI kelas 2C dengan program Microsoft Teams yang terjadi pada hari Minggu yang lalu. Nah, ini teman-teman PGSD-PI kelas 2C yang sangat kompak sekali. Nah, kebetulan saya ada di dalamnya dan saya sangat senang sekali dan nyaman di sana. Nah,
Yang ini selain itu dengan menggunakan Microsoft Teams ini kita juga bisa sebagai guru kita juga dapat mengajarkan hal-hal yang sangat menarik bagi siswa. Contohnya adalah ini, misalnya kita hendak mengajarkan tentang sistem peredaran darah manusia. Nah, di sana kita dapat dengan mudah menunjukkan bagaimana sih sistem peredaran darah pada manusia itu dengan menggunakan video yang itu videonya sangat nyata sekali dan sangat menarik sekali daripada menggunakan ini. Kalau dulu kan sebelum ada PJJ ini kan mungkin medianya itu menggunakan alat peraga ya, alat peraga bentuk kayak seperti itu. Namun dengan adanya PJJ ini atau dengan menggunakan Microsoft Teams ini, kita juga bisa sekaligus mengakses media pembelajaran di YouTube atau dimanapun yang itu berhubungan dengan materi yang akan disampaikan kayak seperti itu. Nah ini misalnya saya nyoba untuk mengakses sistem peredaran darah pada manusia dengan menggunakan YouTube yang itu saya akses melewati Microsoft Teams kayak seperti itu. Nah di sini sangat nyata sekali gambarnya kayak seperti itu dan siswa sampai bisa melihat hingga ke dalam-dalamnya kayak seperti itu dan sangat konkret sekali daripada menggunakan alat peraga biasa. Nah ini contohnya misalnya kita hendak mengajarkan sejarah dunia, nah kita juga bisa menggunakan media banyak sekali di internet yang itu menawarkan program tour ke Bali, ke Mesir, kemanapun lah kayak begitu. Ini saya coba searching, lah saya menemukan ini tour sejarah Candi Prambanan. Nah ini saya bisa mengakses dengan mudah melihat jalan kemana, ke sisi yang sebelah mana. Jadi kita tanpa datang langsung ke sana kita bisa mengerti di sana ada apa aja sih, nah kayak seperti itu. Di Candi Prambanan ini juga ada di Mesir kayak seperti itu, di Egypt kayak gitu ya. Ini tanpa kita ke sana langsung kita bisa mengakses ini dengan mudah dengan menunjukkan ini kepada siswa melalui Microsoft Teams ini kayak seperti itu. Dan di sini pasti siswa sangat senang sekali dan sangat merasa antusias kayak seperti itu. Nah, selanjutnya dengan Teams ini yang saya lakukan kemarin yaitu dengan Teams ini saya dapat dengan mudah membentuk sebuah grup kelas yang itu dalam grup kelas itu sangat mendukung dalam pelaksanaan pembelajaran. Misalnya ini ya, yang saya lakukan kemarin itu yaitu mengundang Bapak dan Ibu semuanya untuk gabung dalam webinar ini kayak seperti itu. Dan sebelumnya saya juga memanfaatkan grup kelas ini itu untuk rapat diskusi dalam kelompok kelas. Jadi saya ingat kemarin itu ketika waktunya web IPA, waktu itu kan Pak Erlix atau dosen itu memberikan tugas kelompok. Nah, kalau tugas kelompok kan nggak enak gitu ketika kita diskusi lewat WA saja, kayak seperti itulah. Butuh yang namanya media yang itu memudahkan kita untuk saling berinteraksi, berdiskusi secara mudah kayak seperti itulah. Kalau misalnya kita menggunakan link pembelajaran yang dikasihkan oleh dosennya, kan ya rasanya mungkin gimana gitu ya, nanti takutnya diawasi atau bagaimana lah. Maka solusinya adalah saya membuat grup kelas yang itu isinya adalah kelompok belajar saya kayak begitu. Ada sekitar 4-5 orang kayak seperti itu, 5 orang tepatnya. Nah di situ kami melakukan diskusi di situ dan alhamdulillah tugasnya pun bisa selesai dengan maksimal dan waktu itu mendapatkan apresiasi yang baik dari dosen terkait kayak seperti itu. Nah selanjutnya ini menggunakan Microsoft Form. Nah ini contohnya yang dilakukan oleh Ibu Vita Sukiyani SPD, Sarjana Pendidikan Sekolah Dasar Magister Pendidikan, guru SD Negeri Jorok Sumbawa NTB. Nah beliau menggunakan Microsoft Form itu sebagai platform yang di-embed dalam SWE untuk mengukur pemahaman belajar peserta didik pada akhir pembelajaran, kecuali untuk kegiatan praktikum. Pada pembelajaran berbasis proyek atau masalah atau praktikum, hasil kerja siswa dikirim dalam wujud foto atau video menggunakan aplikasi pesan lintas. Nah, jadi dengan menggunakan aplikasi Microsoft Form ini kita sebagai guru juga bisa untuk memanfaatkan form ini itu untuk siswa mengirimkan tugas-tugas yang telah kita minta kayak seperti itu. Misalnya anak-anak ayo coba kamu buat masker kayak gitu. Dan nanti hasilnya itu bisa di-upload melalui Microsoft Form tadi. Atau juga menggunakan membuat soal-soal yang itu berhubungan dengan pembelajaran. Nah, itu sangat mudah sekali. Nanti manfaatnya soal itu bisa langsung
keluar nilainya kayak seperti itu, sehingga kita nggak perlu capek-capek mengoreksi lagi udah keluar nilainya atau keluar hasilnya kayak seperti itu. Nah, kalau yang ini yang saya lakukan, saya menggunakan form berawal dari hasil survei. Jadi saya waktu itu saya kepingin mensurvei siswa didik saya waktu itu. Sebetulnya yang dibutuhkan sama siswa didik saya itu apa sih? Saya waktu itu hendak mensurvei. Lah, kelihatan atau ketemu hasilnya bahwasanya anak-anak itu mulai bosan dengan pembelajaran PJJ yang itu hanya itu saja. Lalu saya mensurvei, ternyata anak-anak itu ingin agar pembelajaran matematika itu kan susah ya, agak abstrak gitu loh. Lah anak-anak itu kepingin matematika yang asik, yaitu anak-anak kepingin dengan main game. Nah, saya di sini mencoba untuk mencarikan terobosan aplikasi yang itu bisa membuat anak-anak belajar main game lah. Ketemulah saya dengan salah satu aplikasi ini. Nah, saya tunjukkan kepada anak-anak tentang aplikasi ini. Lah, jadi anak-anak bisa belajar matematika dengan menggunakan game. Nah, kayak seperti itu. Dan ketika di sini anak-anak itu sangat senang sekali. Wah, enak ya Pak ya, bisa main game kayak dan matematikanya pun nggak susah kayak begitu. Dan senang sekali anak-anak lah. Nah, ini salah satu game yang saya berikan kepada siswa saya di sekolahan kayak begitu. Nah, selain itu, ini juga sama. Dari hasil survei tadi, saya menemukan dari situ saya memiliki banyak ide-ide. Nah, selain menggunakan game, saya juga menggunakan media komik. Nah, saya membuat komik, anak-anak saya ajari untuk membuat komik yang itu berhubungan dengan kegiatan positif di rumah, kayak seperti itu. Nah, ini salah satu siswa didik saya juga. Nah, ini hasil komik karya dia, kayak begitu. Menggunakan hanya fotonya dia foto, lah foto itu dia olah menjadi sebuah komik yang inspiratif kalau menurut saya kayak seperti itu. Misalnya ini, dia memfoto masjid, kemudian dikasih tulisan Allahu Akbar, tandanya sudah azan ya, Bapak Ibu. Nah, alhamdulillah sudah azan subuh, saatnya ambil air wudhu dan melaksanakan sholat subuh. Nah, habis sholat baca Al-Quran dulu aja biar adem suasana hatinya kayak begitu. Alhamdulillah saya sudah melaksanakan sholat subuh dan baca Al-Quran baca sedikit ayat Al-Quran. Nah, ini contoh lagi juga sama. Ini salah satu siswa didik saya juga, dia membuat komik tentang kegiatan positif dia, yaitu membantu orang tua di rumah dengan mencuci piring, kayak seperti itu. Wah, ini banyak piring yang belum dibersihkan, ayo kita cuci bersih supaya tidak ada kuman. Kalau gini kan bersih, enak, nggak ada kumannya, kayak seperti itu. Lah, ini kan anak sangat senang sekali ketika saya ajari membuat komik ini, dan komiknya ini nanti diupload di Microsoft Form kayak begitu. Nah, ini yang terakhir adalah OneNote. Nah, OneNote ini adalah salah satu aplikasi, salah satu fitur yang ada di Microsoft Office 365. Nah, ini ada testimoni dari Bapak Imam Safi SPD, guru SMPN 2 Bangilan, Blora, Jawa Timur. Nah, beliau menggunakan aplikasi OneNote ini untuk memberikan umpan balik secara langsung, kapanpun, dimanapun, baik dengan tulisan tangan, suara, tanda cawang, ataupun tanda soheh pada tugas-tugas peserta didik. Jadi misalnya siswa didik habis mengerjakan tugas, kan dinilai. Nah, dinilai itu nanti kita bisa langsung ngasih feedbacknya langsung, kayak seperti itu. Dikasih nilai berapa, atau mungkin dikasih tulisan-tulisan ini seperti wow, amazing, dengan tanda smile, kayak begitu, dan lain sebagainya. Nah, dari sini siswa bisa merasakan, oh iya ternyata selama ini mengerjakan tugas itu dinilai ya sama gurunya, direspon ya sama gurunya, mendapatkan feedback yang memuaskan ya. Dari situ siswa bisa semakin termotivasi dalam mengerjakan tugas kayak seperti itu. Nah, masalahnya kan kenapa sih kok siswa itu malas mengerjakan tugas? Bisa jadi mungkin kita sebagai guru kurang memberikan feedback kepada siswa, sehingga merasa tugas itu hanya sebatas dikerjakan, namun kurang adanya timbal baliknya. Nah, dengan menggunakan OneNote ini, itu juga bisa memberikan feedback dengan sangat mudah, dengan sangat mudah dan cepat, dan juga hasil yang sangat memuaskan kayak begitu. Oke, itu sekian Bapak Ibu penjelasan saya tentang tentang pengenalan program GPIP dan Office 365. Nah, selanjutnya nanti monggo Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan. Nah, nanti setelah ini saya akan menjelaskan sekilas ya, ini tentang tata cara atau bagaimana sih kita membuat grup kelas melalui Microsoft Teams, dan sampai nanti ini bisa
bisa mengambil sebuah link yang itu untuk mengundang teman-teman yang selainnya untuk gabung dalam kelas tersebut. Jadi kita nanti akan belajar bagaimana sih membuat kelas. Ini salah satu ini bagian terkecil dari Microsoft Teams. Jadi membuat kelas dan membuat kegiatan ya, membuat kegiatan pertemuan kayak seperti itu. Ini saya jelaskan dulu aja guys sekalian, nanti tanya jawabnya langsung aja nggih. Oh siap. Ya untuk Bapak Ibu yang lain dimohon untuk apabila ada yang masih kurang jelas bisa ditulis dulu di meeting chat. Jadi biar tidak menguap gitu. Oh iya. Sembari Pak Wahyu nanti melanjutkan lagi tadi tentang bagian terkecil dari Microsoft Teams ya Pak ya. Iya, ini yaitu membuat kelas dan ini saya contohkan langsung menggunakan HP aja ya supaya mudah ya. Supaya Oke. Nanti ini saya share screen HP saya di sini. Sebentar saya minta waktu sebentar nggih untuk menyambungkan nggih. Siap Pak, kita tunggu. Baik untuk Bapak Ibu yang lain mungkin bisa menuliskan apa saran atau apa tentang tadi dari awal Pak Wahyu sudah menjelaskan mengenai apa sih itu program GPIP dan juga beberapa fitur-fitur yang ada di Microsoft Office 365. Jadi Bapak Ibu untuk sebagai mahasiswa UT kita tahu kan kita mendapatkan fasilitas Office 365 dari email e-kampus kita. Mungkin dulu waktu LSMB dan KBJJ sudah dijelaskan sedikit mengenai Microsoft Office dan email, dan ternyata tadi setelah kita mendengar penjelasan dari Pak Wahyu banyak sekali fitur ya Pak ya yang ada di Office 365 itu. Jadi sebagian kecil aja sih Bu, sebetulnya banyak sekali, lebih dari puluhan bahkan sampai ratusan nih fiturnya. Iya. Mungkin tadi adalah sebagian kecil yang itu seringkali digunakan dalam aktivitas pembelajaran kayak seperti itu. Ya, walaupun itu hanya sebagian kecil, tapi ternyata kadang banyak sekali teman-teman mahasiswa kita itu yang bingung. Ini Office 365 itu buat apa gitu. Mentok-mentok di Teams ini pun aja teman-teman mengenal Teams ya gara-gara pandemi ini kan harus menggunakan Microsoft Teams gitu. Bagaimana Pak Wahyu? Ya, ini udah. Mungkin teman-teman sambil menunggu Pak Wahyu bisa mencoba. Kan mungkin ketika yang login membuka Teams-nya dari laptop bisa membuka Chrome masing-masing atau Mozilla masing-masing buat ngecek fitur-fiturnya Office 365. Oke, udah kelihatan Bapak dan Ibu? Udah kelihatan ya? Sudah ini. Nah, pasti Bapak Ibu semua udah punya aplikasi Microsoft Teams nggih? Kayak gini kan aplikasinya. Yang ini nggih. Yang Teams ini. Coba kita buka ya. Ayo Bapak Ibu sekalian yang ada di tempatnya masing-masing coba buka aplikasi Teams-nya masing-masing nggih. Saya tunjukkan bagaimana sih caranya membuat kelas dan juga membuat jadwal pertemuan atau meeting. Nah, ini saya hanya buka lewat HP kok, bisa. Ini saya buka Teams-nya. Nah, setelah itu Bapak dan Ibu, ini kan ada, kita mulai yang paling bawah ya, itu kan ada aktivitas, ada obrolan, ada tim, ada tugas, ada kalender, dan lainnya nggih. Nah, Bapak dan Ibu silakan buka ini, yang bagian ini aktivitas, obrolan sama tim. Coba Bapak Ibu buka yang tim. Nah, yang tim yang tengah-tengah ini, yang tengah bagian bawah ini ya. Nah, di atas itu ada tombol 3.3. Yang atas sendiri itu kan
tim titik 3 ya sebelah kanannya, sama ini adalah kelas yang telah dibuat. Nah, ini Bapak dan Ibu coba klik titik 3 yang bagian paling atas. Nah, yang ini. Nah, yang itu ya. Nah, kemudian selanjutnya ada pilihan kelola tim, buat tim baru, telusuri tim, dan bergabung dengan tim menggunakan kode. Nah, karena kita ingin membuat grup kelas baru, maka kita buat atau kita pilih yaitu buat tim baru. Nah, kayak gini. Nanti ini ada 4 pilihan. Nah, kita pilih yang paling atas untuk tim kelas. Nah, ini ada 2 pertanyaan selanjutnya. Nama timnya apa dan deskripsi timnya. Nah, yang pertama ini nama tim. Nama timnya misalnya kita namai misalnya apa ya? Kelas percobaan gitu aja ya. Kelas percobaan. Nah, deskripsinya ini misalnya kelas untuk misalnya apalah ya, misalnya untuk kelas untuk berbagi ilmu misalnya. Nah, kemudian setelah kita ketik nama timnya dan deskripsinya, langsung aja kita klik tanda centang di pojok kanan atas itu. Nah, setelah itu masukkan anggotanya. Misal ini kan ada, ini kebetulan udah pernah saya masukkan makanya ada di sini. Nah, nanti kalau Bapak dan Ibu semuanya ingin menambahkan anggota, bisa memasukkan nama atau nomor email. Nomor email ini bukan email yang itu ya, tapi email yang e-kampus Kak, gitu. Nah, kalau masukkan nama, resikonya misalnya saya nulis di sini misalnya ya, Bu Siti atau Siti gitu ya. Nah, tapi di sini nanti munculnya banyak. Nah, bisa jadi satu nama itu nanti bisa banyak kayak gitu. Misalnya apalagi Muhammad gitu misalnya ya. Nanti Muhammadnya banyak kayak begitu. Nah, supaya mudah dan cepat, maka lebih baik masukkannya dengan email, akun email. Misalnya saya nyoba masukkan saya ya, email saya, e-kampus saya 858679436. Nah, ini ada saya masukkan. Misalnya lagi saya coba undang Bu Tiara. Bu Tiara itu mudah-mudahan ini ada ya. Nah, ini Bu Tiara saya undang. Misalnya lagi saya undang lagi Pak Andika. Bisa dengan menggunakan nulis nama atau bisa menggunakan nomor NIM. Nah, Andika Dwi Hardana ini teman saya di kelas kayak gitu, misalnya itu sebagai siswanya. Atau misalnya kita juga kepengen mengundang guru yang selainnya juga, nanti tinggal diklik yang ini aja, yang bagian sampingnya kan ada guru ya, gurunya siapa yang itu menjadi guru lagi. Jadi di grup itu gurunya hanya 1, bisa 2, bisa 3 dan sebagainya. Kalau misalnya cukup gurunya 1 aja, kita saja, maka ya sudah nggak usah diisi, cukup siswanya aja yang itu diundang atau dimasukkan ke dalam kelas. Nah, setelah itu kalau udah semuanya langsung aja kita klik centang. Nah, udah diproses. Nah, setelah itu kita lihat, klik lagi tim, kemudian di bawahnya kan ada lihat semua tim. Nah, itu diklik lihat semua tim. Lah ini ada 2 kelas ini. Ini kan tim yang telah saya buat kemarin ya, ini tim yang barusan saya buat, yaitu kelas percobaan. Nah, kemudian ini kalau udah begini, nanti klik umum, pilih yang umum. Nah, ini. Di sini ada banyak pilihan, ini ada postingan, ada file, ada lainnya, ini ada tanda-tanda lonceng. Nah, supaya tanda lonceng ini bisa diaktifkan, supaya nanti kalau misalnya ada info apapun bisa bunyi. Nah, bagaimana selanjutnya untuk membuat undangan pertemuan rapat atau meeting? Nah, ini nggak bisa lewat sini langsung. Kita harus kembali dulu ke awal. Kembalilah ini. Ada di sebelahnya tim itu kan ada tugas ya. Sebelahnya tugas lagi ada kalender. Lah, kita klik yang bagian kalender. Klik bagian kalender. Nah,
Kemudian kita buat jadwal undangan dengan ini tombol itu ya, yang paling bawah pojok kanan bawah itu kan ada tombol plus ya, itu kita klik. Nah ini kita buat undangan. Undangan misalnya judulnya adalah undangan rapat percobaan 1 misalnya. Nah ini langsung aja. Kan di bawahnya kan ada tambahkan peserta. Nah, kalau misalnya undangannya ini kepingin dibagi atau di PM kan ya, di PM kan ke masing-masing pesertanya tinggal ditambahkan pesertanya aja bisa. Atau misalnya langsung kepingin undangannya ini untuk grup kelas percobaan tadi langsung aja ke berbagi saluran. Berbagi saluran. Lah, pilih saluran yang mana ini untuk kelas yang mana. Nah, saya kan inginnya kan ke kelas percobaan. Ya udah ke kelas percobaan, tapi klik yang umum. Nah, kelas percobaan yang umum ya, nanti akan masuk di info bagian umum di kelas percobaan tadi. Nah, kemudian kita kepingin kapan undangannya, misalnya hari Kamis besok ya tanggal 22, pukul undangannya misal jam 3 sore sampai jam 5. Jam 5 berarti jam 4, maaf. Nah, sampai jam 5 sore misalnya, nah kayak begitu. Nah, langsung ini udah selesai. Kemudian langsung kita klik, kalau udah semuanya langsung kita klik centang pojok kanan bagian atas ya. Ding. Sudah. Nah, langsung aja nanti masuk kembali ke tim. Nah, ke tim kan ada 2 kelas ya. Langsung masuk ke kelas percobaan yang bagian umum ini kita klik. Nah, ini udah ada undangan rapat percobaan 1, kita klik. Nah, nanti ada tulisan ini gabung sama edit dan bagikan undangan rapat. Kalau misalnya kepingin bagi linknya ke teman-teman, maka kita klik yang ini ya, tombol titik 3 ini ya. Bagikan undangan rapat. Nah, ini kita salin linknya. Salin link ke papan klip lah kayak gitu. Tinggal nanti undangannya disalin. Itu bisa kayak begitu nggih. Nah, kayak gitu. Oke, mungkin sekian. Misalnya contohnya saya tunjukkan ini ya di grup Telegram. Misalnya kita salin di sini tadi undangannya. Kita salin di sini. Tadi kan, nah ini link undangannya. Ya, bisa dilihat ya, ini link undangannya. Nah, Anda diundang dalam rapat Teams undangan rapat percobaan 1, ini linknya. Nah, linknya kok banyak sekali? Ya nanti, ini masih awal, nanti saya akan ajarkan juga, kami akan ajarkan juga bagaimana sih untuk memperpendek linknya, supaya lebih enak dilihat kayak begitu. Tapi substansinya sama, linknya ini sama-sama bisa mengakses ke jadwal pertemuan atau rapat meeting tersebut, nggih. Kayak seperti itu. Oke, udah ini saya tutup dulu nggih. Monggo Bapak dan Ibunya kita akan nggih sampun. Terima kasih untuk Pak Wahyu untuk materinya. Ini benar-benar bermanfaat sekali, Pak. Tadi juga saya nyoba praktek juga ini. Ternyata keren untuk Teams-nya membuat kelas di Teams. Mungkin bisa Bapak Ibu yang lain bisa mempraktekkan sendiri untuk digunakan di sekolah masing-masing. Oke. Iya, ini juga mungkin teman-teman atau Bapak Ibu semuanya kok bisa Pak di HP bisa langsung ke proyektor. Nah, saya ada aplikasinya ya. Aplikasinya ini pakai itu, Pak. Ya, aplikasinya pakai ini ya, pakai screen mirror namanya. Ini screen mirror. Nah, bisa dicoba ya. Jadi nanti ini sama kok, saya juga belajarnya dari teman saya, teman bagian IT sekolah saya ya. Kita sama-sama belajarnya lah di sini. Kalau ada informasi apa-apa ya kita saling berbagi kayak seperti itu. Nah, ini aplikasinya nggih Bapak dan Ibu, namanya Screen Mirror. Ya, tadi sudah saya catat. Kok bisa ya itu ya? Ini juga wah, ini ada saya bahkan saya sendiri ada info baru ini ketika ikut pada siang hari ini. Baik untuk Bapak Ibu, sekarang kita masuk di sesi diskusi. Pak Wahyu, di meeting chat ini sudah ada 2 pertanyaan. Yang pertama dari Bu Rinda.
Yaitu jika jadi mengundang siswa, kita harus tahu email siswa dalam satu kelas. Apa benar seperti itu? Tadi yang untuk mengundang di Microsoft Teams-nya itu. Gimana Pak untuk Bu Rinda? Oh, nggih. Iya Bu, ini saya langsung saja jawab langsung aja nggih. Oh iya, silakan. Iya, jadi Brinda, terima kasih banyak Ibu. Ini Brinda juga teman sekelas saya juga nggih. Jadi gini Brinda, apa namanya? Kalau kita hendak mengundang siswa, itu otomatis kita juga siswa itu harus dalam lingkup ini organisasi kita kayak begitu. Jadi di Teams di apa namanya? Di Office 365 itu nanti kita atau sekolah itu perlu mendaftarkan dulu ke Office 365-nya kayak begitu, dan nanti akan didaftar semuanya, misalnya dari sekolahnya Ibu nggih, sekolah SD mana misalnya nggih. Lah nanti sekolah itu didaftarkan semuanya, siswanya, kemudian gurunya siapa aja nanti, jadi nanti ketika udah didaftarkan semuanya, jadilah sebuah ini perusahaan atau organisasi tadi kayak seperti itu. Lah ketika di situ baru setelah itu bisa membuat kelasnya kayak begitu. Jadi udah ada nama-namanya tadi. Kayak misalnya tadi yang saya tunjukkan tadi itu kan apa ya? Ketika saya klik nama itu kan namanya kan misalnya nama Andika. Jadi ya nama Andika yang ada di e-kampus tadi kayak begitu. Nah kalau nggak salah Brinda kan juga ini ya Bu ya, di guru di Surabaya juga nggih Bu ya, sama. Kalau nggak salah programnya Pemkot Surabaya itu kan juga menggunakan Teams juga, apa namanya, bukan Teams, tapi menggunakan Office 365 juga, jadi sama kayak begitu. Kebetulan di sekolah saya juga menggunakan ini. Nah, tapi masalahnya nggak semua sekolah itu mau menggunakan Office 365 ini. Padahal ini fasilitas yang dikasihkan oleh Pemkot Surabaya. Jadi kita tinggal mengaktifkannya saja, kayak begitu. Tinggal diaktifkan aja. Mungkin bagian IT mungkin lebih paham tentang hal ini kayak begitu. Nah, kalau di sekolah kami itu kebetulan udah diaktifkan email Microsoft 365-nya, sehingga bisa membuat kelas virtual dengan menggunakan aplikasi 365 ini, Ibu. Itu begitu Brinda, terima kasih banyak nggih atas pertanyaannya. Nggih Pak, matur nuwun nggih Pak. Saya benar Pak, soalnya kan anak SD kan kebanyakannya kan untuk menggunakan Microsoft Teams itu jarang. Jadi kebanyakannya menggunakan Zoom gitu. Nggih. Nggih, matur nuwun Pak. Nggih. Terima kasih Bu Rida dan Pak Wahyu. Lalu selanjutnya dari ini untuk Bu Iis Hawatun itu bertanya mengenai tadi aplikasi apa. Tadi saya sudah cek di Google Screen Mirror ya Pak ya? Iya. Jadi untuk aplikasinya menggunakan Screen Mirror ini tadi saya dari tadi yang sudah di-share oleh Pak Wahyu, saya coba search di Google, keluar kok untuk Bu Iis, siapa ini? Bu Iis Hawatun. Itu ada, nanti aplikasinya itu butuh diinstal dulu Bu di HP. Di HP itu nanti download di Play Store, nanti klik aja Screen Mirror kayak seperti itu. Nah kemudian ngaktifkannya, nanti ada semacam kayak WhatsApp web gitu loh Bu. Jadi di webnya itu juga nanti akan ada kayak misal scan kode QR kayak gitu. Setelah di scan kode QR nanti langsung masuk kok. Mudah sekali. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Ini nanti setelah acara ini saya mau coba juga kok. Iya, terus selanjutnya dari Bu Ida Nurmayanti. Pak, untuk mendaftar ke Office 365 satu komunitas, apakah membutuhkan dana untuk itu? Mungkin Pak Wahyu bisa menjawab ini. Oke, baik Ibu Tiara, terima kasih. Jadi untuk mendaftar di 365 ini dulu itu sebelum ada pandemi ini, sepengetahuan saya itu ada biayanya. Kalau nggak salah per bulan 119.000 kalau nggak salah, kalau nggak berapa gitu. Nah tapi ketika saya mengikuti pelatihan GPIP tahap 1 itu kebetulan kan pembawa materinya itu kan Pak Yuse itu kan adalah orang dari Microsoft Indonesia juga. Waktu itu beliau menyampaikan ketika pandemi ini atau PJJ atau pandemi ini ya, untuk menunjang pembelajaran jarak jauh itu Microsoft itu
ada program sosialnya kayak begitu. Jadi bisa gratis jika sekolah itu mendaftarkan diri untuk bergabung dalam Office 365 tadi. Itu sepengetahuan saya dan seingat saya nggih Bu. Itu ketika program GPIP tahap 1 kemarin itu. Jadi selama pandemi ini itu ada program sosial yang itu jika sekolah ingin bergabung itu akan nggak ada biayanya kayak seperti itu atau gratis. Tapi sebelum itu dulu sebelum ada pandemi ini itu bayar setahu saya begitu. Sebulannya tadi 119.000 kalau nggak salah per bulannya. Itu begitu Ibu. Ya, terima kasih Pak Wahyu. Dan terima kasih juga Ibu. Setahu saya untuk yang Office 365 itu memang sebelum pandemi berbayar. Bahkan dulu itu sempat untuk yang pribadi bukan komunitas itu setahunnya sekitar 1 juta berapa gitu loh. Itu per tahun untuk yang bukan komunitas tapi tapi untuk yang pribadi. Jadi kan Office 365 kan ada yang untuk email pribadi juga kan. Sama seperti lisensinya Office 2016, 2013 itu kan berbayar. Yang tidak bajakan itu. Yang orinya kan pasti berbayar. Lalu selanjutnya untuk Bapak Ibu yang lain, untuk jika ada yang ingin ditanyakan. Iya Mbak Suwon. Oh ini Bu siapa ya? Bisa mungkin klik raise your hand biar kami tahu. Bu siapa ini? Bu Endang Sujiati ya? Sujiati. Bu Endang? Oh nggak jadi. Ya mungkin bisa Bapak Ibu bisa klik raise your hand jika ada yang perlu ditanyakan sebelum nanti Bapak Ibu dapat oleh-oleh loh. Atau Bu Maimunah? Bu Maimunah. Ya. Itu Pak kalau tim lewat HP, share PPT-nya itu bagaimana ya Pak ya? Ini dari Bu Maimunah untuk share screen layar ya? Screen layar atau screen PPT melalui HP ya Bu ya? Soalnya tadi sudah saya ketik tidak bisa. Oh mungkin Bu, sudah saya ketik tidak bisa mengirim, gagal gitu. Makanya saya tanya langsung gitu. Oh jadi bagaimana cara share PPT di Microsoft? Lewat HP. Soalnya kan biasanya pakai laptop. Kalau pakai HP itu bagaimana? Oke. Silakan Pak Wahyu. Oke. Jadi memang Bu ya ketika saya kuliah itu kalau misalnya pakai laptop itu kan rasanya kurang kurang bisa leluasa gitu ya. Nah kalau saya itu pengennya itu saya lebih senang sebetulnya itu pakai handphone waktu itu. Nah tapi ketika pakai handphone ketika kelompok saya ada presentasi itu saya bingung gimana ya men-share PPT saya atau kelompok saya ini. Soalnya kok ketika saya ketik share screen kan kok nggak ada kayak begitu. Nah ini kan agak kayak begitu kan. Nah ini masalah saya waktu itu. Nah cuman saya kemarin itu pernah nyoba gitu Bu ya. Nyoba itu gini, nanti akan saya jelaskan lebih lengkapnya di pertemuan tentang OneDrive nggih. Tapi saya jawab sekilas aja dulu di sini. Jadi nanti PowerPoint-nya itu perlu untuk diupload dulu Bu di OneDrive. Nah, kayak begitu. Nah, yang awan itu loh Bu, yang yang gambarnya awan itu OneDrive itu di situ. Nah, baru ketika diupload di OneDrive itu nanti ketika kita klik share screen nanti ada PPT-nya itu bisa muncul di situ. Nah, kayak begitu. Nanti selengkapnya ketika pertemuan ke-berapa ini ya? Ke-3 Bu ya, tentang OneDrive ini nanti akan saya coba jelaskan lebih lengkap di situ. Cuman insya Allah bisa Bu, di share screen lewat HP itu bisa. Saya waktu itu pernah nyoba kok, bisa. Nggak apa-apa nggih Bu Maimunah nggih. Akan ya nggak apa-apa, saya tunggu informasinya. Iya, di pertemuan ke-3 Ibu. Makanya besok ikut ya Bu ya, pertemuan 3 ya Bu ya. Insyaallah. Oke. Oh iya Bapak dan Ibu semuanya nanti ini ya, insya Allah nanti setelah acara selesai, saya juga akan membagikan buku. Ini buku yang saya tulis ketika memasuki semester 2 kemarin. Nah nanti akan saya undi 3 buku ini, siapa yang beruntung
pada peserta webinar pada pertemuan pertama ini nggih. Nah, ini bukunya judulnya adalah Pembelajaran Kreatif Inovatif, Tantangan dan Solusi Pembelajaran di Masa New Normal. Nah, saya nanti juga khusus juga untuk Bu Tiara dan Bu Suparti nggih, nanti saya juga akan bagikan buku ini untuk panjenengan. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak. Aduh, kayaknya seru itu bukunya itu tentang new normal ya. Iya Bu. Untuk selanjutnya untuk Bapak Ibu yang lain, apakah masih ada yang perlu dikeluarkan unek-uneknya? Maaf, saya mau tanya. Bukunya itu tulisannya Mas Wahyu sendiri. Iya Bu, ini buku yang Iya. saya tulis. Okay. Iya. Nulis sendiri. Iya Bu, saya tulis sendiri. Kemarin waktu liburan semester itu loh Bu, kan libur panjang, lumayan sebulan lah bisa buat nulis. Keren Bu ya, Pak Wahyu. Enggak, Bu, masih belajar Bu. Nggak apa-apa, saya mau baca bukunya Mas Wahyu. Iya Bu. Oke Bu, ini nanti saya kirim ke UT ya Bu ya. Oke, terima kasih. Tadi seperti itu tadi Bu Yanti yang ingin bertanya ya, Bu Yanti atau Bu siapa tadi? Saya. Oh ya, Bu Yanti. Iya, saya ini mulai pertama kali mau daftar ini pelatihan ini kok ini ya, apa namanya e-kampusnya saya nggak bisa masuk ya. Oh, jadi e-kampus Bu Yanti belum bisa masuk ya Bu ya? Mungkin Iya, Pak Wahyu bisa ada solusi untuk yang belum bisa masuk e-kampus, karena ini tadi juga saya lihat ada yang masih join as guest ya. Ini. Iya Ibu, mohon maaf sebelumnya, ini saya lihat juga masih ada yang join sebagai tamu nggih. Jadi maaf Ibu Yanti, kemarin itu saya udah ajukan untuk reset passwordnya. Nah, insya Allah sih udah bisa. Nah ini ada password barunya Bu ya, nanti coba dimasukkan nggih Bu ya. Tadi maaf saya belum ngirim ke jenengan, soalnya tadi nyiapin pertemuan hari ini tuh saya sampai kelupaan nggak begitu. Apalagi tadi pagi itu saya juga ngajar daring juga sehingga mboten sempat ngirim ke jenengan. Jadi nanti buat teman-teman Bapak dan Ibu semuanya yang selainnya yang barangkali jika e-kampusnya masih bermasalah bisa menyampaikan ke saya nggih, nanti insya Allah saya bantu menyampaikan ke bagian IT-nya UT untuk mereset passwordnya kayak begitu. Insya Allah sih semuanya ini udah bisa kecuali Bu Yanti. Bu Afifah ini gimana Ibu? Apakah bisa ya Bu ya biasanya? Tapi ini kok pakai loginnya pakai tamu ya Bu? Ya ini yang belum Bu Yanti kan tadi kan masih baru ya Pak ya. Untuk Bu Afifah masih join sebagai tamu. Mungkin ya silakan Bu Afifah. Mungkin bisa disampaikan Bu Afifah. Barangkali ada kendala gitu loh. Begini Pak, saya tadi masuk melalui link yang panjang itu. Nggih, gitu aja. Terus masuk melalui link itu langsung terhubung ke ini apa namanya forum ini. Gitu, Pak. Mungkin ada yang perlu diperbaiki Pak. Oh iya Bu, bisa Bu. Gini Bu, ini kalau sepengalaman saya nggih, jadi nanti ketika jenengan masuk ke Microsoft Teams ya, di apa namanya di sini di aplikasinya ini nanti ini coba masuk dulu Bu. Mungkin itu waktu itu udah logout Bu jenengan, udah logout dari e-kampusnya sehingga ketika langsung ngeklik itu jadi belum sempat login dengan akun e-kampusnya Ibu, jadi gitu. Jadi nanti coba di aplikasi itu nanti kan ada aplikasinya dibuka dulu Bu ya. Jadi sebelum diklik linknya aplikasinya tolong dibuka dulu dan nanti bisa tambahkan akun atau masuk dulu akunnya kayak begitu, di akunnya jenengan itu yang nim @ekampusut.ac.id itu nanti setelah login. Nah, ketika jenengan klik linknya, insya Allah udah masuknya itu udah ke
emailnya jenengan tadi. Jadi loginnya udah nggak sebagai tamu lagi. Oh, nggih Pak Wahyu. Coba nanti ya setelah ini ya Pak Wahyu. Mungkin untuk pertemuan berikutnya Pak sekarang ini. Nanti dicoba dulu ya Bu ya. Kalau nggak bisa nanti coba hubungi saya nggih Bu ya. Bisa Oh, coba siap. nanti. Siap Ya, Pak Wahyu. diskusi pemecahan masalahnya gitu ya. Nggih, siap Pak Wahyu, nggih. Nggih Pak Wahyu siap. Nggih. Nggih Pak Wahyu. Baik, terima kasih Pak Wahyu dan Bu Afifah, mungkin nanti bisa dicoba lagi untuk login e-kampus dan juga Bu Yanti. Lalu untuk Bapak Ibu yang lain? Oh, ini ada ini Bu dari Bu Rinda Bu. Oh ya Bu Rinda. Ini ada chat di kolom. Pak boleh diulangi jika mengupload materi pada HP. Ini apakah pertanyaannya ini hampir sama dengan Bu Maimunah tadi atau bagaimana ya? Mungkin Bu Rinda? Iya sama Bu. Iya sama Bu pertanyaannya. Iya. Ya, nah, jadi nanti untuk masalah mengupload materi pada HP nanti akan kita perjelas lagi di pertemuan ketiga ya Pak ya? Iya, pertemuan ketiga. Jadi untuk Bapak Ibu di sini jangan lupa untuk mengikuti semua pertemuan, keempat pertemuan nanti. Nah, sesuai jadwalnya yang sudah di-share oleh Pak Wahyu, karena banyak sekali info-info yang bermanfaat yang perlu kita ketahui. Gitu. Okay. Bapak Ibu yang lain bagaimana? Kalau sudah tidak ada, mungkin apakah hari ini ada oleh-oleh untuk Bapak Ibu atau bagaimana Pak Wahyu? Atau masih belum? Oh iya ada. Oleh-olehnya tuh tugas ya Pak. Pak boleh minta itu apa langkah-langkahnya untuk membuat, soalnya kan tadi sempat cepat gitu loh. Link apa materinya gitu. Bu Rinda apa namanya membuat apa Bu? Membuat grup sama mengundang siswa itu. Tadi sempat kecepatan. Okay. Oh, untuk materi yang tadi yang membuat grup di Microsoft Teams Pak Wahyu. Bu masih kecepatan untuk tutorialnya. Ini saya coba diulangi aja nggih Bu ya. Oh nggih. Nggak apa-apa nggih. Ampunan Pak. Nggih nggak apa-apa. Ini mohon maaf nggih, saya coba ulangi lagi. Tadi silakan Pak. Saya hubungkan dulu nggih. Ke ini. Oke, gini aja nggak Ibu, sekalian saya tunjukkan caranya ini ya untuk mengakses screen mirror-nya nggih. Ini coba saya apa namanya? Ngolah lagi data kurang. Mungkin. Nah, samar kelihatan nggih? Samar kelihatan? Bentar Pak, proses.
Sudah, Pak. Nah, nanti ini langsung aja diklik screen mirror gitu ya. Nah, ini pokoknya yang ini ya, yang www.screenmirrorapp.com. Yang ini diklik. Nah, setelah itu ketika udah download aplikasinya di di gadget atau di HP, kemudian langsung kita scan kode QR-nya. Nah, ini udah screen mirror aktif. Nah, ini dia udah aktif. Nah, sampun nggih. Ini wallpaper saya. Nah, ini. Nah, langsung ke buka aplikasi Teams-nya nggih, yang ini. Nah, yang tadi yang Bu Siti Afifah tadi, mohon maaf Bu, ini loh Bu, maksud saya tadi itu yang ini loh Bu. Mungkin akunnya ini kan ada banyak akun ya Bu ya, yang mungkin waktu itu ibunya sempat logout gitu loh, sehingga ketika sudah logout kemudian akses link yang lain, mengakses link yang tadi itu ketika masuk itu udah nggak pakai link yang ini lagi kayak begitu, sehingga ini perlu login lagi kayak begitu. Apalagi kan ketika LMS kan kadang-kala kita habis login kita klik logout gitu loh, kadang-kala kan begitu, mungkin habis LMS mungkin lupa ketekan tombol logout waktu itu mungkin. Nah, sehingga nanti Bu Afifah bisa ini dulu ya Bu ya, coba login dulu nanti, login dulu di Teams-nya dengan menggunakan linknya jenengan. Nah, siap Pak Wahyu, ini saya tambahkan akun di milik saya. Sebentar Pak Wahyu. Nah, ini lanjut yang tadi pertanyaan Bu Rinda, bagaimana membuat grup kelasnya nggih. Nah, nanti Bapak Ibu ketika buka Teams itu kan ada aktivitas ya, kolom aktivitas, kolom obrolan, kolom tim, kolom tugas, kalender dan lainnya. Nah, yang pertama itu jenengan klik tim. Nah, di tim klik tim. Nah, ini kan tim ya. Ini adalah grup kelas, jadi ini abaikan ya, grup penggerak inovasi pembelajaran kelas percobaan ini adalah kelas yang telah saya buat. Nah, ini kan kita hendak membuat kelas yang baru, maka nanti klik tombol atau tanda titik 3 di bagian atas sebelah kanan, yang paling atas ya, tim itu sebelahnya. Nah, itu kan ada pilihan, nanti ada kelola tim, ada buat tim baru, telusuri tim, dan bergabung dengan tim menggunakan kode. Nah, nanti kita pilih yang buat tim baru. Nah, kita kan ini kepingin buat tim kelas ya. Nah, coba langsung aja kita pilih tim kelas. Nah, misalnya ini tim kelompok IPA. Misalnya nama nama MK-nya ya. Kelompok mata kuliah IPA kelompok 2 misalnya, kelompok 2 mata kuliah IPA. Nah, ini nama timnya. Nah, ini deskripsinya bisa opsional ya, maksudnya bisa diisi bisa tidak. Misalnya ini saya kasih deskripsi untuk diskusi tugas 1 misalnya. Nah, kemudian klik centang. Nah, selanjutnya tampilannya akan seperti ini. Nah, ini nama-namanya. Nah, ini saya bisa masukkan misalnya nama kelompok saya ya. Nah, kelompok saya misalnya Bu Rinda. Saya masukkan, tinggal diklik aja. Nah, itu kan sudah muncul ya namanya. Namanya Bu Rinda udah muncul. Nah, saya klik tambahkan. Kemudian misalnya kelompok saya lagi, ada yang selainnya, misalnya misalnya siapa ya, Bu Amalia semisal. Nah, ini masukannya bisa dengan nama atau dengan NIM juga bisa. Ini coba saya masukkan dengan NIM ya, NIM-nya Bu Amalia. Coba 8586 80068. Nah, ini Bu Amalia ya. Saya masukkan. Misalnya lagi tim saya misalnya siapa lagi? Bu Siti Afifah. Bu Siti Afifah bisa langsung klik nama atau bisa langsung ditulis NIM-nya, sama aja. Nah, kalau diklik nama nanti potensinya begini, Siti Afifahnya ada banyak, ada 3. Ini kan kita bisa salah orang kayak gitu. Sehingga idealnya diklik NIM aja supaya lebih tepat
tepat sasaran ya. NIM-nya Bu Afifah ini kebetulan saya juga nyatet juga ini sebelumnya. 85, 86, 81, 321. Lah ini yang pasti yang keluar ya Bu Siti Afifah yang ini pasti. Nanti coba dicek ya Bu Siti Afifah, Bu Rinda, Bu Amalia. Nanti timsnya, tim kelompok IPA ini udah muncul apa belum? Kalau sudah selesai semuanya, klik centang. Nah, ketika masuk di tim ini udah ada nambah satu lagi timnya. Tim kelompok 2 mata kuliah IPA. Nah, kayak gitu nggih. Nah, ini kalau misal diklik umum, lah ini ada postingan, misalnya postingan. Ini di sini kita bisa banyak ya, bisa ini fungsinya sama kayak grup di media sosial lainnya ya, bisa untuk komunikasi. Misalnya Assalamualaikum. Yuk kita diskusi. Nah, kayak begitulah, kayak begitu. Ini bisa kayak begitu, juga bisa untuk ngirim file juga bisa kayak begitu. Nah, selanjutnya, oh iya, mohon maaf Bapak Ibu, ini lagi azan. Boleh saya ini ya izin dulu untuk mendengarkan suara azan ya supaya nggak ganggu nanti, okay? Ya, matur nuwun. Kita istirahat sejenak, nggih.
Oke, baik Bapak dan Ibu, kita lanjutkan nggih. Mohon maaf sebelumnya, apa dengar suara saya nggih? Dengar Pak Wahyu. Gambarnya sudah nggih? Gambarnya udah ada ya? Ampun. Oke. Kita lanjutkan. Ini misalnya kita bisa ngechat juga di sini. Fungsinya sama kayak seperti aplikasi media sosial untuk komunikasi ngirim pesan ya biasanya itu. Lah tadi kita kepengen bikin jadwal undangan untuk rapat pertemuan gitu ya. Kita kepengen misalnya ini kita kepengen ngajak teman-teman kita semuanya untuk membuat pertemuan meeting bahas tugas kelompok yang diberikan oleh dosennya misalnya. Nah, ini kita langsung aja masuk ke ini sebelahnya tim kan ada tugas ya. Tapi masuknya ke sebelahnya lagi yang kalender. Nah, ada kalender lah, ini adalah kalender yang tadi udah kita buat tadi ya, yang undangan rapat percobaan 1. Nah, tapi ini kita buat ini jadwal pertemuan yang baru kayak seperti itu. Nah, langsung aja kita klik tombol ini yang plus yang ada kalendernya ini, ada plusnya ini, yang pojok kanan bawah ini kita klik. Nah, kemudian kita kasih judul undangannya. Misalnya undangan ini, misalnya meeting tugas kelompok IPA. Meeting tugas kelompok IPA. Nah, ini kemudian bagikan ke saluran. Nah, hanya anggota saluran yang dapat menghadiri rapat saluran. Nah, jadi nanti masukkan ke saluran kelompok 2 mata kuliah IPA ya. Nah, kenapa kok di situ? Karena ini kan undangannya, rapatnya, meetingnya kan untuk kelompok 2 mata kuliah IPA tadi. Kemudian ini pilih yang mana? Pilih yang umum. Nah, ini udah muncul ya ini ya. Kelompok 2 mata kuliah IPA, ya ini masuk ke bagian umum. Nah, kemudian kita setting, ini kita agendakan rapat untuk kapan kayak gitu. Misalnya kita setting rapatnya tanggalnya dulu ya, tanggalnya karena mungkin tugasnya dikumpulkannya minggu, kita rapatnya hari Jumat misalnya tanggal 23 gitu. Nah, tanggal 23. Nah, jam berapa? Misalnya jam 3. Jam 3, kita pilih jam 3, kemudian selesainya mungkin jam 5 kayak gitu. Nah ini kalau misalnya ini yang sepanjang hari ini nggak usah diklik. Jadi maksudnya ini adalah kalau sepanjang hari itu rapatnya rutin setiap Jumat pukul 3 sampai jam 5 sore ini. Nah ini undangan rutin. Nah tuh kemudian langsung aja ini udah selesai. Udah ditambahkan salurannya. Kalau semisal kepingin undangan ini dikirimkannya itu ke masing-masing teman kita, langsung aja tambahkan di sini, tambahkan peserta. Jadi nanti undangannya bisa ke grup kelas sama bisa langsung ke teman kelas kita kayak gitu. Misalnya tadi ada Bu Rinda ya, teman kelas kita ada Bu Rinda, ada Bu Afifah juga. Nah, misalnya begitu. Nah, kita centang. Nah, kemudian kalau udah selesai, kita klik centang yang pojok kanan atas ini ya. Kita klik centang pojok kanan atas. Nah, sudah dipasang di kalender. Nah, setelah itu kita buka untuk tahu linknya, link undangannya. Barangkali kepengen bagi linknya itu ke grup komunikasi media sosial yang seperti biasa itu, kemudian kita buka linknya dulu, kita buka linknya, pilih yang bagian umum. Nah ini kan udah ada ya meeting tugas kelompok IPA itu kita klik meetingnya. Nah ini akan ada gabung, edit sama bagikan undangan. Nah kalau jenengan klik gabung maka nanti langsung ke meetingnya, masuk ke dalam rapat atau meetingnya ya, meeting Teams-nya. Nah ini kalau misal kita kepengen bagi undangannya ini ke grup misalnya, kita klik dulu bagikan undangan dulu, kita klik, kita ambil linknya. Nah bisa langsung ya, bisa kirim ke WhatsApp, ke Tele atau ke mana. Nah ini coba saya kirim langsung ke Telegram misalnya.
Nah, saya kirimkan ke grup pelatihan GPIP tahap 2 ya. Nah, udah muncul ya. Anda diundang ke rapat Teams meeting tugas kelompok IPA. Judul meetingnya tadi ya. Nah, ini linknya, tinggal kita klik linknya nanti bisa gabung langsung. Jadi nanti bisa diskusi di sana dengan teman-teman sekelompok kita di situ. Oke ya. Jadi Oke, Pak. Matur nuwun, Pak. Gimana Brinda? Sudah nggih sampun nggih dimengerti. Sampun, Pak, sampun. Aduh, lepet. Maaf tadi kecepatan, Bu. Iya. Ini saya kembalikan dulu nggih. Terima kasih Pak Wahyu. Mungkin bisa jika ada yang masih perlu dipertanyakan bisa nanti ini kan mungkin nanti akan di-share lagi oleh Pak Wahyu. Baik, ini yang terakhir dari Bu Ishawatun. Pak, kadang ini dari Bu Ishawatun yang ini pertanyaan terakhir untuk siang hari ini. Pak, kenapa kadang saya share link form Office kepada siswa, terkadang tidak bisa dibuka. Kadang Office meminta siswa untuk login terlebih dahulu, sedangkan siswa tidak mempunyai akun Office 365. Apakah untuk membuka link form, siswa harus mempunyai akun Office 365? Tetapi terkadang yang saya share bisa dibuka meskipun siswa tidak mempunyai akun. Kira-kira apa kendalanya nggih Pak? Terima kasih. Itu pertanyaan dari Bu Ishawatun. Silakan Pak Wahyu. Baik, terima kasih Bu Tiara dan juga terima kasih Bu Ishawatun atas pertanyaannya. Bu Ishawatun ini juga teman kuliah saya yang hebat ini ya, teman sekelas. Nah, jadi gini Bu, untuk masalah form itu memang betul Ibu. Itu form itu bisa diakses oleh semua orang, artinya form itu bisa diakses oleh siswa, yang siswa itu nggak punya akun Office 365, jadi siapapun bisa mengakses. Nah, tapi juga ada settingan di form itu hanya teman di organisasi atau komunitas saja yang itu bisa mengakses formulir tersebut, kayak begitu. Nah, ketika itu kita klik, atau ini hanya form untuk teman-teman di organisasi saja, maka yang bisa mengakses hanyalah teman-teman kita yang punya akun Office 365 yang sama dengan komunitas kita tersebut, kayak begitu. Contohnya adalah link untuk pendaftaran GPIP tahap 2 ini. Nah, itu kan beberapa waktu yang lalu kan ada sempat yang menghubungi saya, loh Pak, teman saya sekolah kepingin ikut Pak. Tapi kok nggak bisa? Iya, memang settingannya saya setting hanya teman-teman yang ada di FKIP UT saja yang itu bisa mengaksesnya. Jadi teman-teman yang itu nggak punya link e-kampus itu pasti nggak bisa masuk atau mengakses link tersebut. Nah, kasusnya sama seperti dengan kasusnya Bu Ishawatun Amanah ini. Kenapa siswanya itu nggak bisa login? Nah, pasti di situ settingannya di formnya itu diklik yang opsi ini hanya untuk organisasi yang sesama dengan organisasinya Bu Ishawatun saja, kayak seperti itu. Jadi siswa yang nggak punya akun Office 365 itu nggak bisa buka, kecuali siswa itu punya akun Office 365 sama dengan sekolahnya ibu, kayak begitu. Itu dia baru bisa. Nah, keunggulannya apa? Nah, kalau misalnya dalam ini keunggulannya misalnya kita hendak melakukan UTS atau PTS ya, penilaian tengah semester. Nah, itu siswa itu kan supaya siswa itu nggak bisa mengerjakan berkali-kali, cukup sekali saja, itu maka harus disetting. Ini hanya untuk komunitas kita saja, kayak begitu. Nah, kalau misalnya ini untuk semua siswa, untuk siapapun bisa mengakses, maka siswa itu bisa mengerjakan ini bisa berkali-kali, bisa 3-4 kali. Misalnya siswa nyoba, ke 1 ini kok aku nilaiku 20, coba lagi lah jadi 40, coba lagi lah 60, coba lagi lah 90, sampai 100 itu bisa. Jadi bisa sampai berkali-kali nyobanya, nggak ada batasannya. Nah, kalau sebaliknya seandainya ini disetting untuk komunitas atau teman di organisasi kita saja yang bisa mengakses, maka siswa itu hanya bisa
mengerjakan itu sekali saja. Nah, untuk selanjutnya lebih detailnya bagaimana nanti akan dibahas di pembahasan tentang Microsoft Form nggih Bu nggih. Itu nanti masuk ke pertemuan ke-3. Gitu Ibu. Mungkin itu nggih Pak Wahyu, mohon maaf. Biar supaya murid itu nggak mengirim berkali-kali, mungkin kayak di Google Form itu kan ada batasi hanya untuk satu pengiriman gitu ya, mungkin itu Ya, yang nggih, dicentang gitu nggih. Nggih, maksudnya itu. Oh, nggih. Pengiriman. Supaya murid nggak bisa, misalnya nilainya jelek dia ngulang lagi, ngerjakan lagi gitu, biar nilainya bagus gitu ya. Iya Bu, nggih gitu. Oke. Pengiriman itu loh Bu. Oh, siap. Nah ini. Mungkin itu Bu, sahabatun nggak yang bisa kita diskusikan. Masternya jangan dihapus Ya Pak, ya, makasih. Nggih, sami-sami. Ya, terima kasih dan Pak Ayu dan Bapak Ibu yang lain. Baik, ini kita berakhirnya jam berapa ya Pak Ayu ya? Jam 3. Ini habis ini Bu, ini saya mau share tugas dulu Bu nggih untuk jadi Bapak Ibu yang lain mungkin untuk diskusinya sekian sampai di sini dulu saja. Jika masih ada yang ingin ditanyakan nanti bisa kita diskusikan kembali lewat Telegram. Selanjutnya ini ada penyampaian oleh-oleh dari Pak Wahyu untuk Bapak Ibu semuanya. Baik Pak Wahyu, silakan disampaikan oleh-olehnya. Oke, untuk oleh-olehnya ini yang pertama ada tugas nggih. Tugasnya ini mudah sekali kok. Tadi udah sempat saya jelaskan juga nggih. Dan insya Allah tugasnya nggak berat. Soalnya kan udah banyak tugas sekali ya di LMS, di perkuliahan. Nah ini saya mohon izin untuk share screen dulu tugasnya. Nah ini, udah kelihatan Bapak dan Ibu? Halo? Sudah Pak. Sudah kelihatan Pak. Jadi tugas pertemuan 1 nggih. Jadi tugasnya adalah membuat kelas Microsoft Teams yang tadi ya, membuat kelas itu. Nah, masukkan 3 peserta. Jadi minimal 3 peserta ya. Salah satunya akun ini ya. Ini akun pelatihan saya ini ya, yang gpip224@ekampus.ut.ac.id. Ini sama kayak, jadi nanti ketika tambahkan peserta, diklik aja ini ya, diketik nih gpip224@ekampus.ut.ac.id. Itu nanti diklik itu aja, nanti akan muncul. Dan nanti ini tolong ditambahkan gitu, nanti supaya saya bisa ikut dalam kelas yang dibuat oleh panjenengan semuanya. Nah, selain saya nanti tolong juga tambahkan 2 peserta yang lainnya gitu, itu bebas bisa. Yang pasti kalau bisa teman-teman yang ada di pelatihan ini aja ya, supaya nanti tahu loh ini kok aku perlu ditambahkan, ini kenapa kayak gitu kan. Nah, kalau misalnya teman-teman yang di pelatihan ini kan enak, oh ditambahkan soalnya memang dalam rangka untuk ini ya, latihan membuat kelas tadi. Nah, kayak begitu. Kemudian setelah dibuat kelasnya, jadwalkan rapat pertemuan pada hari tertentu. Misalnya kapan dijadwalkan rapat, nah dengan agenda rapat bebas ya agendanya ya, bisa kegiatan rapat tugas kelompok atau mungkin rapat arisan mungkin, atau rapat apa ya, bebas ya, kayak gitu. Nah setelah itu nanti ketika udah di screenshotkan, nah hasil screenshotnya itu, yang screenshot itu tadi ya, screenshot hasil pembuatan grupnya sama screenshot hasil undangannya ya, dikirimkan ke link berangkas tugas yang disediakan. Nanti saya akan kasih linknya nggih Bapak Ibu nggih, link untuk pengumpulan tugasnya. Nah itu. Mungkin ada yang ditanyakan dulu Bapak dan Ibu tentang tugasnya. Nah tugasnya dikumpulkan kapan? Nah kalau bisa, dan harusnya nggih, kalau bisa nggih Ibu ya, nggih Bapak dan Ibu nggih, dikumpulkannya sebelum pertemuan GPIP tahap 2 yang pertemuan kedua. Nah, kita kan ketemunya kan setiap Rabu siang. Nah, kalau bisa maksimal Selasa udah dikumpulkan gitu. Supaya nanti tugasnya nggak numpuk-numpuk. Kalau numpuk-numpuk nanti semakin membuat motivasi kita itu dalam belajar itu semakin
motivasi kita dalam mengerjakan tugas itu semakin melemah kayak gitu. Soalnya udah kebanyakan tugas kayak begitu. Nah, kalau bisa sebelum pertemuan kedua nanti tugasnya udah dikumpulkan. Ya, saya yakin lah Bapak dan Ibu semuanya udah hebat-hebat nggih. Nanti aja udah selesai nanti. Saya yakin nanti udah ada yang ngirim kayak gitu. Nah, itu. Mungkin Ya, ada kan? ya mungkin Bapak Ibu, bagaimana? Apa sudah jelas atau belum? Ya, jadi seperti yang disampaikan Pak Wahyu, kalau bisa untuk tugas 1 ini itu segera dilaksanakan ya. Tadi batas waktunya hari Selasa ya Pak ya? Nggih, Selasa. Ya, soalnya kan juga minggu ini kita sudah ada web pertemuan keempat, otomatis minggu depannya lagi sebelum web kelima ada TT2 Bapak Ibu ya. Jadi daripada nanti ini berbarengan dengan TT2 nanti puyeng, jadi mungkin bisa segera ya Pak ya. Iya. Soalnya iya kan ini kan untuk minggu kan batas waktunya Selasa minggu depan. Selasa minggu depan masuk TT2 itu. Iya. Nggih, Bu. Bu Tiara kalau ngasih soal jangan susah-susah ya, Bu. Oh, ya itu beda lagi tuh ya. Supaya mudah. Enggak kok soalnya mudah kok soalnya mudah kok, tenang. Soalnya mudah-mudah. Gampang kok. Nggih. Nggih, itu nggih Bapak dan Ibu nggih sampun. Baik Bapak Ibu, dari sini masih ada yang belum jelas? Sepertinya sudah jelas semua ini Pak ya. Ini semua Bapak Ibu peserta ini hebat-hebat semua ini. Iya, pasti Bu. Saya yakin sekali ya. Hebat semuanya, nggak ada yang nggak hebat. Semuanya hebat, top semuanya. Semua mahasiswa UT hebat semua. Oke. Ya, jadi ini sudah untuk pada siang hari ini cukup sekian dulu Pak ya. Iya, ini Bu, apa namanya? Mengingatkan kembali jangan lupa untuk pertemuan kedua hari Rabu tanggal 28 Oktober atau Rabu minggu depan nggih, pukul 1 siang. Gitu, kita mulai rapat meeting yang kedua GPIP tahap 2 ini. Oke, terima kasih. Nah, ini Bapak Ibu, terakhir saya kepengen undian untuk 3 peserta yang beruntung untuk mendapatkan ini buku. Salah satu buku yang saya tulis nggih. Mohon maaf ini mungkin nggak seberapa hebat tulisannya, tapi ini masih belajar untuk menjadi lebih baik lagi. Ini saya buka dulu nggih, untuk undiannya saya tadi udah buatkan video untuk undiannya. Bapak Ibu udah kelihatan belum tampilannya? Sudah Pak. Oke, nanti Bu Tiara bilang stop nggih. Oke, siap Pak. Oke, 1, 2, 3. Oke, yang pertama selamat untuk nomor peserta 16 ya. Ini mendapatkan salah satu buku yang berjudul Pembelajaran Kreatif Inovatif, Tantangan dan Solusi Pembelajaran di Masa New Normal. Oke, selamat. Nanti akan saya hubungi nggih, nomor urut 16 ini siapa. Nah, Bapak dan Ibu juga bisa melihat ya, aku nomor berapa ya. Nah, itu udah saya share di grup Telegram, itu daftar peserta.
Itu kan ada nama, ada NIM sama nomor urutnya, nomor 1, 2, 3, 4, 5 sampai 24. Itu udah saya share. Nah, ini saya tulis dulu ya, nanti lupa. 16. Nanti akan saya hubungi untuk alamat pengirimannya, nggih. Oke, selanjutnya Bu Tiara bilang stop lagi, nggih. Oke, kita Nah, ini selamat untuk nomor urut 15. Nah, ini mendapatkan buku yang berjudul Pembelajaran Kreatif dan Inovatif, Tantangan dan Solusi Pembelajaran di Masa New Normal. Selamat. Oke, satu lagi Bu Tiara. Ini nanti. Oke, selamat juga untuk nomor urut 12. Dia mendapatkan buku terakhir ya, Pembelajaran Kreatif dan Inovatif, Tantangan dan Solusi Pembelajaran di Masa New Normal. Nah, untuk Bapak dan Ibu yang masih belum kebagian bukunya, insya Allah pertemuan depan juga akan saya bagikan kembali 2 buku untuk Bapak dan Ibu yang beruntung. Oke, sekian mungkin saya tutup dulu nggih. Ya, selamat untuk Bapak Ibu yang mendapat undian buku. Yeay. Nanti akan saya hubungi satu persatu nggih tentang yang berkaitan dengan alamat pengirimannya nanti. Nah, nggak apa-apa meskipun alamatnya jauh, insya Allah bukunya akan sampai ke alamatnya panjenengan kayak gitu. Oke, sekian mungkin Ibu nggih. Ayu ya. Sekian untuk diskusi hari ini, workshop hari ini kita sampai sekian, cukup di sini saja. Jadi Bapak Ibu apabila masih ada yang perlu didiskusikan bisa nanti langsung ke grup Telegram saja. Untuk Pak Wahyu, terima kasih, sukses selalu, dan untuk pertemuan selanjutnya juga sukses terus, semangat sampai di pertemuan terakhir untuk workshop GPIP ini. Untuk Bapak Ibu yang lain, demikian workshop pada hari pertama ini, pertemuan pertama ini. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata yang kurang berkenan. Untuk siang hari ini, untuk siang menjelang sore ini cukup sekian. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya Pak Wahyu. Oke, sama-sama. Ini saya juga banyak terima kasih sekali udah bisa bergabung di sini. Saya juga minta maaf tadi jika ada salah-salah kata ataupun tindakan maupun perkataan yang kurang berkenan di hati. Saya izin live dulu ya Pak ya. Ini mau mampir ke sebelah. Oh iya Bu, terima kasih banyak Bu Tiara nggih ya. Saya belum lupa. Terima kasih banyak Ibu sudah dibantu banyak. Terima kasih juga untuk latihan ini. Ya Bapak yang lain, sampai bertemu lagi ya Pak ya. Oke, sampai jumpa lagi Bu, teman-teman semuanya. Saya izin live dulu. Oke. Oke. Baik Bapak dan Ibu, saya juga izin live nggih. Terima kasih banyak atas partisipasinya telah mengikuti kegiatan ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.